Jika dosa zina terasa terlalu berat untuk diampuni, dengarkan ini baik-baik. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah hati kita terasa begitu berat karena dosa masa lalu? Ada rasa malu, takut, dan putus asa? Seakan-akan dosa itu terlalu besar untuk diampuni. Zina bukan dosa kecil. Ia merusak kehormatan, menodai hati, dan menggelapkan jiwa. Namun Islam tidak pernah menutup pintu harapan. Selama nafas masih berhembus, selama hati masih mau kembali, rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Maka dari itu, dalam penjelasan kali ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menguatkan, mengajak kembali, dan menunjukkan bahwa taubat selalu punya jalan. Berikut ada 7 amalan penghapus dosa zina menurut Islam. 1. Menyesali perbuatan. Langkah pertama taubat adalah penyesalan yang jujur dari hati. Bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi luka batin yang membuat hati ingin berubah. Penyesalan adalah tanda bahwa iman masih hidup. Seseorang yang menyesal berarti sadar bahwa dirinya telah melanggar batas Allah. Ia menyadari kehormatan yang ternoda, jiwa yang lelah, dan hati yang gelap. Rasa sesal inilah yang menggerakkan langkah menuju taubat. Tanpa penyesalan, taubat hanyalah formalitas. Allah menerima taubat hambanya yang benar-benar merasa berdosa. Ketika air mata jatuh karena dosa, saat itulah pintu rahmat Allah mulai terbuka. 2. Taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat total, bukan setengah-setengah. Ia mencakup meninggalkan dosa, menyesal, memohon ampun, dan bertekad tidak mengulanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara langsung kepada hambanya untuk bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Taubat ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi komitmen masa depan untuk hidup lebih bersih dan terjaga. Sebesar apapun dosa kita, terutama dosa zina, selama taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh, Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. 3. Salat taubat. Salat taubat adalah bahasa tubuh seorang hamba yang kembali. Ia berdiri, rukuk, sujud, dan menangis di hadapan Rabb-Nya. Dilakukan 2 rakaat, disertai doa dan istighfar yang tulus dari hati terdalam. Inilah momen pengakuan dosa tanpa perantara. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk, hanya hamba yang penuh dosa, dan Allah yang Maha Pengampun. Ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam meminta dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita amalkan untuk memohon ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rabbana, zalamna, anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khusirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Salat taubat juga menjadi titik balik. Ia menandai keputusan besar untuk meninggalkan masa lalu yang kelam dan memulai langkah baru yang lebih bersih.
Solat taubat adalah bukti keseriusan untuk kembali suci. Karena itu, solat taubat adalah jalan pemurnian jiwa. Sebuah ikhtiar nyata untuk kembali dekat, kembali tenang, dan kembali berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperbanyak amal kebaikan dan sedekah. Kebaikan menghapus keburukan. Amal saleh adalah cahaya yang mengikis dosa sedikit demi sedikit. Sedekah, membantu orang lain, memberi makan, bahkan kebaikan kecil yang ikhlas. Semua bernilai besar di sisi Allah. Kisah wanita pezina yang masuk surga karena memberi minum anjing menjadi bukti bahwa rahmat Allah sangat luas. Sedekah memadamkan murka Allah dan membersihkan noda dosa di masa lalu. 5. Memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir menenangkan hati yang gelisah oleh dosa. Istighfar membuka pintu ampunan yang tak pernah tertutup. Kalimat istighfar yang umum kita ketahui, ringan diucapkan tetapi mempunyai pahala yang besar, yaitu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalimat sederhana ini, jika dibaca dengan hati yang sadar, mampu menghapus dosa sebesar apapun. Biasakan beristighfar setelah sholat, sebelum tidur, di waktu sunyi dan di setiap aktivitas kita semua. Hati yang dekat dengan zikir sulit kembali pada maksiat. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita. 6. Berpuasa. Puasa adalah perisai dari hawa nafsu. Ia melatih jiwa untuk menahan, bukan menuruti. Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Hadis riwayat Ahmad Syahih. Puasa sunnah seperti Arafah, Rajab, Asyura, atau Senin Kamis sangat membantu proses taubat kita. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi mendidik jiwa agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah penawar luka batin. Ia membersihkan hati yang kotor oleh dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir, ayat 29-30. Setiap ayat yang dibaca menguatkan iman dan menjauhkan diri dari maksiat. Orang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan pada hari kiamat, ketika tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali amal-amal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, asalkan kita bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Sekalipun dosa itu adalah dosa zina. Sebagaimana Allah berfirman, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah, ayat 39. Jika ada penyampaian yang tidak sesuai dengan kebenaran, kami memohon maaf. Kebenaran sepenuhnya milik Allah dan kesalahan tempatnya ada di hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita jaga diri, perkuat iman, dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima taubat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan meneguhkan langkah kita di jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk subscribe dan support. Jadi tahu channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.